Kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis. Hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan tekanan intrakranial ya. Oke, jadi peningkatan tekanan intrakranial ini ketika jadi seperti yang kita sudah ketahui ya, ruang kranium ya, ruang intrakranial itu sebuah ruangan yang tertutup ya. Jadi ketika di dalamnya ini volumenya meningkat, ya maka tekanan di dalamnya akan meningkat. Nah, volume yang meningkat ini bisa karena apa? Macam-macam, bisa karena ada perdarahan, bisa karena ada massa, bisa karena edem ya. Oke, nah ini dari segi patofisiologinya seperti ini teman-teman. Jadi pada saat keadaannya itu normal, otak itu terisi oleh otak ya, darah, arteri, darah vena, dan CSF. Oke, kemudian ketika ada massa, otak atau ruang intrakranial ini awal itu masih bisa mengkompensasi teman-teman, baik dengan mengurangi volume darah, mengurangi volume CSF begitu ya. Kalau otak kan memang volumenya tetap segitu. Nah, pada saat sudah terdekompensasi, massa intrakranialnya ini sudah terlalu besar ya, maka tekanan intrakranialnya ini mulai meningkat secara tajam ya. Kita lihat semboyanya ini ruangan intrakranial. Nah, ketika massanya ini sudah besar ya, otomatis yang duluan akan tersingkirkan itu cairan cerebrospinal dan darah vena ya, misalkan darah arteri dan otak. Tapi ketika massa ini sudah terlalu besar, otak ini akan terdorong, menyebabkan adanya herniasi ya, ataupun bisa mengalami kolapsnya pembuluh darah kecil di otak. Lalu apa saja tanda-tanda klinis seorang mengalami tekanan intrakranial? Bisa ada letargis ya, perubahan status mental ya, penurunan kesadaran, seperti itu, nyeri kepala ya, muntah proyektil ya. Jadi muntah proyektil itu muntah yang memuncrat tanpa disertai rasa mual. Kemudian pandangan jadi kabur ya. Pandangan jadi kabur ini disebabkan oleh adanya papil edema ya. Peningkatan tekanan intrakranial menyebabkan saraf optik ini edema juga karena tertekan oleh tekanan dari dalam kepala ya. Kalau kita periksa menggunakan oftalmoskop bisa didapatkan papil edema. Ada yang namanya trias Cushing ya untuk PF-nya, untuk tanda-tanda vitalnya, tensi akan meningkat, heart rate justru menurun, dan FR-nya irregular ya. Dari pemeriksaan penunjang ya, kita bisa lihat dengan CT scan tanpa kontras, bisa dilihat ada midline shift, dan bisa lihat massanya juga ya. Tapi biasanya kita lihat klinisnya juga dulu, karena bisa penunjang ini kan lama ya, butuh proses juga, apalagi kalau tidak langsung tersedia. Tata laksana awalnya gimana? Kita cek airway, breathing, dan circulation, kita stabilkan dulu. Kalau pasiennya sulit bernapas ya kita kasih oksigen ya. Kalau breathingnya jelek kita kasih oksigen. Kalau airway-nya jelek mungkin kita bisa intubasi ya. Sirkulasi juga kita lihat tensinya bagaimana. Kalau tensinya terlalu tinggi kita stabilkan tensinya. Tata laksananya menggunakan mannitol 0,5 gram per kilo berat badan, loading 20 menit, lanjut 4 sampai 6 gram per jam. Craniotomy atas indikasi ya. Jadi bisa pada beberapa kasus bisa kita lakukan craniotomy untuk membuka si ruang intrakranial ini untuk relieve the pressure ya, untuk mengurangi tekanan di dalam ini. Nah, ini jenis-jenis herniasinya teman-teman ya. Yang pertama ada uncal herniation atau uncal transtentorial herniation ya. Jadi bagian unkus di lobus otak ya itu terdorong masuk ke tentorium dan mengambil space-nya si midbrain dan cerebellum ya. Oke, nah ini tanda-tandanya bisa dilihat ada ipsilateral oculomotor nerve palsy ya. Jadi kalau kita lihat refleks cahaya di matanya bisa ada kelainan. Terus ada central transtentorial ya. Jadi dia masuk ke tentorium cerebelli ya, tapi diencephalonnya yang masuk. Kalau ini kan unkusnya, ini diencephalonnya yang masuk dan brainstemnya itu yang ketekan ya. Nah, ini bisa sampai koma karena langsung menekan si brainstem atau diabetes insipidus. Ada subvalsin ya. Jadi melewati valve cerebri ya. Kalau ini gejalanya lebih ke motorik dan gejala-gejala behavior ya, fungsi luhur. Oke, lalu transcalvarial ya. Ini kalau kraniumnya ini ada lubang ya, bisa karena trauma gitu. Jadi atau bekas operasi dia akan keluar. Jadi melewati si kraniumnya. Terus ada ascending transtentorial ya, jadi melewati tentorium tapi malah naik. Jadi cerebellumnya yang terdorong ke atas. Yang terakhir tonsila ya. Tonsila cerebellinya itu masuk melewati foramen magnum ya. Nah, ini yang paling berbahaya karena dia langsung menekan midbrain, bisa terjadi cardiorespiratory dysfunction seperti apnea ya, terus tensi yang tidak terkontrol ya, sampai bisa cardiac arrest.